Ustaz, apakah menikah dini itu bisa menimbulkan konflik? Contoh, anak selepas lulus SMA ingin menikah, tapi dengan orang tua tidak boleh menikah dulu karena disuruh kuliah. Namun anak ingin menikah karena melihat syahwat yang zaman sekarang ini besar-besar. Bagaimana kira-kira Ustaz? Nah, kalau bicara menikah dini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka hendaklah menikah. Para pemuda. Sejak kapan orang dikatakan pemuda? Ada yang mengatakan sejak dia baligh, dia sudah masuk ke umur pemuda. Jadi sampai umur 40 tahun itu masa muda. Dari baligh sampai umur 40 tahun. Jadi yang mampu menikah, menikah. Mampu. Dari sisi apa? Fisik mampu, ekonomi mampu, ilmu mampu, orang tua mengizinkan, maka nikah. Tapi kalau antum mau menikah dini nggak punya itu semua, fulus, kerja belum, kemudian badan sakit-sakitan, ilmu ya ilmu SMA itu ya dapatnya. Maka yang ditakutkan pernikahan antum amburadul nanti jadi. Antum tadi dikatakan ingin menahan fitnah syahwat tersebut. Dengan menikah yang tanpa kesiapan, sepertinya antum akan menambah masalah dalam kehidupan antum. Tapi kalau sudah siap, mampu, tafadhol. Kalau bicara kuliah SMA jamaah kuliah, sekolahlah, kita lihat sekolah. Jadi kita di sekolah itu ada banyak atau sistem pendidikan di banyak negeri itu, mungkin di Indonesia juga termasuk, yang akhirnya memperpanjang masa pengangguran anak. Memperpanjang masa pengangguran anak. Lulus SMA sebenarnya dia bisa langsung kerja, tapi dia nggak kerja, enggak, anak mau kuliah. Baik, antum lulus SMA mau kerja apa? Anak mau buka konter, Ustaz. Baik, mau buka konter HP anggap dia. Atau anak mau kepingin sih usaha tani, kepingin sih ternak umpamanya. Dia SMA sudah bisa ternak, tapi kemudian dia kuliah 4 tahun kuliah dia itu, setelah kuliah balik kerja seperti yang seharusnya dikerjakan waktu SMA. Dan 4 tahun kuliah dia itu, ilmu yang didapat tidak mendukung pekerjaan dia. Berarti kan 4 tahun dia nganggur, ngeluarkan duit orang tua, habis duit orang tua. Padahal antum bisa bekerja dan menghasilkan. Kecuali antum kuliah, benar anak kuliah, ilmu yang anak dapat itu anak akan gunakan untuk bekerja. Ilmu, bukan ijazah. Bukan ijazah. Karena banyak orang ijazah hanya digunakan untuk daftar kerja, ilmunya nggak dipakai. Kita punya teman-teman jemaah di STDI, pegawai di STDI, ada yang S1 pertanian, Masya Allah, kerjanya komputer. Mana ngomong antum nganu apa? Gitu loh. Kuliah ya itu ya dulu, kenapa anak kuliah pertanian? Karena yang terjadi jamaah, akhirnya orang itu bekerja melihat kerjaan apa yang ada, bukan yang sesuai dengan ilmu dia. Enggak usah anak pertanian, tapi tawaran kerjanya untuk jadi TU di sekolahan. Terus gimana? Ya sudah lah Ustaz, bismillah jadi TU. Nanam apa? Ya nanam kertas lah kita di kantor. Dia bertani kertas di kantor. Tadi pokoknya berkaitan dengan kuliah. Antum lihat apakah antum kuliah, ilmu yang antum akan dapat itu antum akan gunakan dalam kehidupan ini. Antum kuliah. Kalau kiranya enggak, berhenti. Enggak Ustaz, anak kuliah hanya untuk dapat ijazah. Karena syaratnya untuk kerja itu harus ijazah 1. Akhirnya benar kan, antum 4 tahun cuma menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah banyak SMK.
kejuruan. Supaya apa? Supaya anak lulus bisa kerja, punya keterampilan, sehingga dia bisa mengembangkan negeri ini. Jadi kalau anda lihat tadi antum sudah memiliki kemampuan, antum sampaikan kepada orang tua antum, ayah alhamdulillah anak sudah punya pemasukan, ayah nggak perlu kasih uang sekolah lagi, anak mau kuliah dan anak mau nikah ayah, alhamdulillah duitnya sudah ada ayah, anak mau nikah. Maka tafadhol antum. Tapi tadi udah tahu nikah ini nggak semuanya manis, ada kecutnya, ada hambarnya, ada pahitnya. Tapi kalau dijalani ternyata kecutnya itu penting buat kesehatan antum. Nah, hambarnya kalau manis terus antum bisa kena gula zaman. Barakallahu fikum.